Halo, perkenalkan nama saya Firman Bernardus Manulang dari kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 2 Baligi. Kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai senyawa polar dan senyawa non-polar pada ikatan kimia. Sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan senyawa polar dan senyawa non-polar. Senyawa polar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Ciri-ciri senyawa polar adalah yang pertama, dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Contoh senyawa polar adalah alkohol, HCl, PC13, H2O, N2O5, dan sebagainya. Nah, yang kedua, apa itu senyawa non-polar? Senyawa non-polar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsurnya yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan mempunyai nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Ciri-ciri senyawa non-polar adalah tidak larut dalam air atau pelarut polar lainnya. Yang kedua adalah tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Contoh senyawa non-polar adalah C12, PC15, H2, N2, dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu senyawa polar dan senyawa non-polar. Untuk itu, mari kita melakukan praktikum. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Gula pasir, 2. Garam, 3. Minyak, 4. Sendok makan, dan 5. Air hangat yang berada di wadah. Nah, sekarang mari kita melakukan praktikum dengan semangat. Nah, di depan saya telah tersedia semua bahan-bahan yang kita lakukan untuk melakukan praktikum. Pertama, kita akan memasukkan 1 sendok gula ke dalam air. Nah, gula masih berada di bawah air. Untuk itu, mari kita lihat apakah dia polar ataupun non-polar. Setelah kita aduk beberapa saat, jumlah gula yang berada di dalam air berkurang, maka gula terlarut dalam air. Untuk itu, kita simpulkan bahwa gula merupakan unsur polar. Yang kedua, ada garam. Kita masukkan 1 sendok garam ke dalam wadah yang berisi air. Sama halnya dengan gula, garam berada di bawah air. Untuk itu, kita harus memdiamnya. Setelah kita aduk, jumlah garam juga berkurang, sama seperti hal dengan gula. Maka garam juga terlarut pada air. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa garam adalah senyawa polar. Yang ketiga, kita campurkan minyak ke dalam wadah yang berisi air.
aduk, apakah minyak terlarut dalam air? Wah, hasilnya tidak. Berarti minyak merupakan senyawa non-polar. Senyawa polar memiliki satu ciri-ciri umum, yaitu terlarut dalam air. Maka kita simpulkan bahwa garam dan gula merupakan senyawa polar. Sementara minyak merupakan senyawa non-polar. Sekian praktikum yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih.